Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimanakah memaknai momen Idul Adha di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, dan bisakah perayaan Idul Adha dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah munculnya klaster COVID-19? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam, Silvi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak JK, momen Idul Adha tahun ini sehat kita. Sehat juga Pak, tapi momen Idul Adha tahun ini pastinya terasa berbeda untuk banyak orang karena pandemi COVID-19. Bagaimana Pak JK melihat masyarakat Indonesia ini harus memaknai Idul Adha tahun ini seperti apa Pak? Ya, tentu Idul Adha itu mempunyai makna beberapa. Makna pertama ialah simbol daripada kita semua pengorbanan. Juga hari-hari di mana kita berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu, atau keluarga atau teman-teman. Sebenarnya Idul Adha ini lebih baik daripada acaranya dibandingkan Idul Fitri yang lalu. Kalau Idul Fitri yang lalu sama sekali tidak ada salat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Tapi Idul Adha kali ini karena sudah bukan lagi PSBB, sudah sebagian besar masjid dan musala dapat melaksanakan salat Idul Adha. Sehingga alhamdulillah kita mengalami situasi ada perbaikan, namun tetap waspada, tetap disiplin. Kalau kita lihat Pak, memang Idul Adha kali ini ada aturan-aturan yang dilonggarkan. Pemerintah membolehkan, mempersilahkan untuk digelarnya sholat Idul Adha selama betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan. Kecuali untuk daerah zona merah ya Pak. Tapi bagaimana Pak JK supaya kelonggaran ini tidak membuat masyarakat itu kelepasan Pak. Menganggap bahwa wah sekarang saya sudah bisa sholat Id secara terbuka sehingga nantinya kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Ini kan juga kita sudah beberapa kali salat Jumat. Dalam pelaksanaannya, salat Idul Adha itu nanti tidak terlalu jauh dengan salat Jumat. Terkecuali ada daerah yang lapangan yang memungkinkan, tapi jangan terlalu besar, kayak besar-besaran begitu. Cukup lapangan terbatas tertentu. Bukan masalah salatnya, masalah datanya dan pulangnya bermasalah. Jadi karena itu juga masjid, alhamdulillah pengamatan saya setelah beberapa Jumat itu umumnya masjid-masjid itu sudah teratur dengan jarak, hampir semuanya memakai masker, juga membawa sajadah sendiri. Itu tiga hal yang penting. Di samping tentu di depan masjid harus ada pemeriksaan temperatur badan masing-masing. Kedua, ada tempat cuci tangan di tempat wudhu yang bersih. Jadi ini kondisi ini juga sebenarnya memberikan kita pelajaran tentang kita harus hidup lebih bersih daripada sebelumnya. Karena inti daripada menghadapi itulah kebersihan itu. Pak JK, ada 800.000 masjid dan musola. Bagaimana betul-betul kita memastikan bahwa seluruh masjid dan musola itu menerapkan protokol kesehatan, Pak? Ya, di masjid itu kan ada di kecamatan, di atas ada camat, ada lurah, ada pengurus, ada bupati, ada babinsa, ya. Semuanya itu ada gugus tugas sampai tempat yang terkecil. Itu di samping itu mengawasi, tapi masyarakat juga sudah memahami dengan berbagai penjelasan kepada kita semua bahwa ini bukan kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan jamaah itu sendiri. Kalau tidak disiplin maka bisa berdampak kepada jamaah yang lainnya atau diri sendiri, kepada anaknya, kepada saudaranya. Jadi ini harus diberikan pengertian bahwa kita disiplin bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri dan untuk teman kita, untuk saudara kita, gitu kan.
Betul, jadi dibutuhkan kesadaran kolektif, usaha kolektif bersama untuk menjaga, saling menjaga ya. Pak JK tadi mengatakan bahwa Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 bisa menyebabkan musibah besar jika kita tidak disiplin. Nah, supaya itu tidak terjadi, Pak, apa saja langkah yang diambil oleh Dewan Masjid Indonesia untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Dewan Masjid sudah membuat edaran yang kelima untuk menjaga semua masjid Indonesia. Juga sudah kita rapat Zoom dengan semua pengurus masjid di semua provinsi. Dan juga telah bicara dengan Satgas untuk bersama-sama memberikan pengertian kepada masyarakat. Seperti Anda katakan tadi, disiplin kolegial bersama. Sehingga jadi inilah yang saya yakin, karena itulah pengertian yang paling penting bahwa kedisiplinan itu siapa untuk kita sendiri. Ya. Ya. Meskipun sudah berbulan-bulan Pak kita menghadapi COVID-19 dan kita sudah mulai mencoba untuk melihat bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat dengan membuka sholat Jumat, tapi nyatanya tetap ada saja Pak, mereka yang tidak disiplin, ada saja mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, apalagi ketika tadi Pak JK juga bilang, ketika masuk dan keluar. Ini skenario yang disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini bagaimana Pak? Ya, pertama selalu dianjurkan dan kita minta bahwa jangan datang ke masjid nanti akhir-akhir waktu. Awal waktu harus bertahap. Keluarnya juga itu jangan saling bergegas, harus teratur. Yang dekat pintu dulu keluar baru beratur. Dan itu takmir masjid di beberapa masjid yang saya kunjungi sudah memahami itu, sudah jalan itu. Ya sekali lagi kita peringatkan kepada takmir masjid untuk betul-betul menjaga jamaahnya. Ya, untuk disiplin itu. Baik, Pak JK kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Pak JK kita lanjutkan lagi, Pak. Kalau untuk masjid yang berada dalam zona merah, sebaiknya tetap melaksanakan sholat Idul Adha dengan menerapkan protokol kesehatan atau tidak sekalian, Pak? Ya, itu tergantung penilaian daripada pemerintah daerah setempat. Apakah itu gubernur, bupati, atau camat yang di daerah itu. Karena dialah yang paling mengetahui di mana daerah yang berbahaya atau yang bisa dijalankan atau tidak. Jadi ya kita serahkan seluruhnya kepada pejabat setempat bersama-sama tentu dengan Dewan Masjid per kabupaten ataupun takmir masjid di daerah itu untuk menilainya aman atau tidak. Sejauh ini Pak, kalau misalnya di DKI Jakarta saja ada 33 RW zona merah. Kemarin laporan dari Satgas sebetulnya 83,33% wilayah DKI Jakarta itu zona merah semua Pak. Apakah sudah ada koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia untuk menyelenggarakan sholat Id atau tidak? Ya, kami sudah menyampaikan kepada DMI DKI dan kabupaten agar tentu minta persetujuan daripada pejabat setempat. Apa ini daerah ini RT ini aman atau tidak? Karena kita tidak bisa mengetahuinya dari jauh. Harus mereka yang setempat yang ada di daerah itu yang paling mengetahui bahwa di rumah mana yang ada positifnya di RT apa, sehingga mereka yang mengetahui dengan wajar. Di samping menjalankan tadi 3 prinsip bahwa jaga jarak di masjid, cuci tangan, pakai masker, bawa sajadah sendiri dan sebagainya. Jadi kalau menurut Pak JK basis yang dilihat harus per RT ya Pak, bukan seperti per zona. Oh iya, harus per RT karena di situ kan bisa berkelompok atau tidak. Ya, mereka yang paling mengetahui RT RW yang paling mengetahui di mana yang menular atau tidak di situ. Ya. Kalau yang Pak JK lihat Pak, ini kan sebetulnya semakin ke sini kasus COVID-19 ini semakin meningkat.
Tapi kalau dari segi aturan dibandingkan dengan pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin, Idul Adha ini lebih dibuka kesempatannya untuk melaksanakan sholat id di masjid-masjid. Kenapa demikian dan apakah sebaiknya memang begitu Pak? Seharusnya idealnya itu seperti apa? Kenapa banyak sekarang terkonfirmasi? Karena makin banyak dites. Dulu tidak sedikit, karena sedikit testingnya. Kedua, pada waktu Idul Fitri itu daerahnya PSBB, daerah memang sosial berskala besar. Sekarang kan transisi, kalau di Jakarta ya, di tempat lain kan berbeda-beda kondisinya. Kemudian penilaian kita juga pemerintah bahwa kekhawatiran kita tentang disiplin di masjid ternyata sangat bagus. Semua tempat-tempat salat itu diberi tanda jaraknya. Kemudian semua pintu diawasi dan batas jumlah jamaah di masjid juga dibatasi. Ya. Kedua, berikutnya waktu ibadah itu diperpendek. Kalau dulu mungkin sejam orang khutbah dan jamaah, sekarang cukup 20 menit. Oke. Ya. Waktu Jadi ibadah semuanya diperpendek, jemaah dibatasi. Ya. Tapi Pak JK, apa skenario yang disiapkan Ya. jika terjadi antrian jemaah yang ingin sholat id di masjid, Pak? Ya tentu kalau karena biasanya salat id itu hanya di masjid, di musala tidak. Sekarang kita anjurkan supaya masjid jangan terlalu penuh, musala-musala pun itu mengadakan salat id secara sederhana. Sehingga masyarakat terbagi, jangan semua ke masjid. Karena perbandingan masjid dan musala itu 1,3. Kira-kira masjid Indonesia itu ada 300.000. Kalau musalanya ada 100.000. Oke, Ya. Pak, sekarang kami sedang memutarkan bagaimana suasana di Masjidil Haram ketika menerapkan physical distancing ya Pak. Mungkin Bapak juga bisa melihat dari layar di rumah, cukup tertib Pak, karena memang begitu dibatasi orang-orangnya, kapasitasnya, semuanya terlihat patuh. Nah, bisakah model yang seperti ini diimplementasikan di masjid-masjid yang ada di Indonesia? Begini, di kapasitas Masjidil Haram itu 2 juta. Yang sekarang dipakai untuk yang ini haji itu hanya 1.000 orang. Jadi memang sangat longgar. Jadi tidak bisa kita bandingkan dengan masjid-masjid yang ada dimanapun. Tapi peraturan kita bahwa jarak itu minimum 1 meter itu bisa dilaksanakan. Oke. Surat edaran dari Menteri Agama Pak JK menyebutkan bahwa harus ada petugas protokol kesehatan di area pelaksanaan sholat id. Nah, apakah itu bisa dipenuhi Pak? Setiap masjid ada petugasnya yang memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan dijalankan. Oh sangat, itu biasanya kalau Jumat apalagi Id ini, takmir masjid itu lengkap, marbotnya lengkap. Jadi mereka sudah di lantai masjid itu sudah diberikan gambaran di mana boleh, di mana tidak, jaraknya berapa, sudah dikasih tanda itu di mana tidak boleh. Itu disiplin sekali. Tidak hanya sholat id Pak JK, besok kan pasti juga akan ada pemotongan hewan kurban ya Pak. Apakah sudah dipastikan tidak akan terjadi kerumunan warga saat proses pemotongan hewan kurban? Ya, di samping pemotongan juga besok hari Jumat. Jadi ada 2 acara di masjid besok. Betul. Salat Id, kemudian siangnya salat Jumat. Jadi intinya masjid harus dibersihkan 2 kali. Kemudian tentang korban, itu kita mengikuti yang pertama prioritaskan berkorbannya di rumah potong hewan. Apabila itu tidak sanggup maka di tempat-tempat yang higienis. Kalau halaman masjid kecil jangan di masjid. Harus ada lapangan yang cukup luas
tempat yang cukup luas, yang teratur dan sama dengan di rumah sakit, maka yang berkorban itu tidak perlu hadir. Percayakan kepada panitia setempat dan mereka yang membagikannya ke yang dibutuhkan. Itu aturan yang kita sepakati bersama. Oke. Pak JK, berarti nanti di sela-sela antara sholat Id dan sholat Jumat, di sela-sela itu akan dilakukan proses disinfektasi ya Pak? Iya, itu sudah kita berikan peralatan ke masjid masing-masing. Jadi disinfektan Wipol sudah dibagikan jutaan, kita bagikan ke beberapa masjid untuk membersihkan masjidnya masing-masing untuk Jumatan 2 kali. Oke, terakhir sekali Pak JK, apa yang Pak JK ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang besok akan merayakan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19? Ya pertama karena ini ibadah dilaksanakan dengan khusyuk. Tapi karena suasananya penuh dengan kewaspadaan, maka harus dijaga sekali lagi ketertiban, kedisiplinan, menjaga jarak, memakai masker, bawa sejadah, masuk masjid cuci tangan, keluar masjid cuci tangan, dan juga kedisiplinan untuk keluar masuk masjid harus dijaga betul-betul. Dan itu tugas pengurus dan kita sudah pesankan berkali-kali. Juga sekali lagi saya ingin juga tambahkan bahwa kita sudah mengumumkan adanya seruan dari masjid. Setiap salat 5 waktu, setelah salat 5 waktu, maka masjid harus menyerukan lewat loudspeaker atau pembesar suara masjid dengan 3 hal tadi. Pakai masker kalau keluar, cuci tangan, jaga jarak. Selalu tiap hari, 5 kali sehari diumumkan lewat masjid. Itu tuh menjaga kedisiplinan masyarakat. Sekali lagi bahwa ini untuk kepentingan jamaah sendiri. Oke, untuk kepentingan bersama, terima kasih Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kalla telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.